Halo semuanya, perkenalkan nama saya Igusti Marisinta Widianingrat, NIM 19085610068 kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban UTS mata kuliah keamanan jaringan saya. Jadi dalam UTS ini terdiri dari 3 buah soal. Yang pertama, temukan L1 dan R1 yang merupakan hasil round 1 dengan menggunakan algoritma DES. Untuk soal yang kedua, temukan round K1 sampai dengan round K10 dengan menggunakan algoritma AES. Yang ketiga, temukan hasil dari round 1 dengan menggunakan algoritma AES. Jadi saya akan masuk ke soal yang pertama, di mana temukan L1 dan R1 yang merupakan hasil round 1 dengan menggunakan algoritma DES. Pertama, saya menggunakan contoh kasus di mana plaintext dan key-nya ini memiliki jumlah karakter atau huruf sebanyak 8, yaitu untuk plaintext-nya itu ada G. Sinta, untuk K-nya itu ada Dewa Bayu. Lalu, plaintext dan K ini saya konversikan dari bentuk huruf atau karakter menjadi ke bentuk heksadesimal. Jadi, akan diperoleh untuk G-nya itu 47, E-nya itu 45, K-nya 4B, dan begitu seterusnya. Sama seperti plaintext, Q-nya juga seperti itu, di mana untuk D-nya diperoleh 44, E diperoleh 45, W diperoleh dengan 57, dan begitu dengan seterusnya. Sampai semua huruf telah terkonversi. Selanjutnya, saya akan mengubah dari bentuk heksadesimal tersebut menjadi ke dalam bentuk biner untuk plaintext dan Q-nya. Jadi, hasil dari heksadesimal itu diubah menjadi ke biner, sehingga diperoleh seperti berikut. Untuk cara mengubahnya itu sendiri, jadi contohnya 47. Kita lihat bentuk biner untuk angka 4 itu berapa, yaitu 0100. Lalu untuk angka 7 berapa bentuk binernya, yaitu 0111. Seperti itu. Lalu akan masuk ke tahapan 1 untuk perhitungannya, di mana plaintext yang diperoleh tadi akan disesuaikan dengan tabel berikut sehingga diperoleh IP-nya. Caranya itu kita sesuaikan, misalkan 58 ini. 58 ini terletak berupa angka berapakah di IP. Jadi kita hitung di plaintext ini indeks ke-58 itu jatuh kepada angka berapa. Jadi indeks ke-58 ini jatuh ke bagian sini, di mana diperoleh angka 1. Jadi kita tulis di P-nya itu 1. Untuk lebih mudahnya itu, kita akan ambil contoh dari angka terkecil, yaitu salah satunya angka 7. Dan kita dapat lihat di sini angka 7 itu berada pada indeks K ini, di mana yang ditunjukkan dengan angka 1. Jadi kita tulis di IP ini dengan angka 1. Lalu ke tahapan 2, di mana IP yang telah diperoleh ini akan dibagi menjadi bagian kiri yang disebut dengan L0 dan kanan yang disebut dengan R0, dengan masing-masing memiliki panjang sebesar 32 bit. Jadi, IP-nya ini akan dibagi, untuk bagian kirinya saya sebut dengan L0 dan bagian kanannya disebut dengan R0. Seperti ini. Masuk ke tahapan ketiga, di mana pada proses ini kunci eksternal dibangkitkan dengan cara sebagai berikut, di mana K tadi yang dalam bentuk heksadesimal diubah ke dalam bentuk biner dengan masing-masing 8 bit. Jadi diperoleh seperti ini. Untuk cara pengubahannya sama seperti tadi, di mana kita pisah terlebih dahulu. Misalkan angka 44 ini, kita cari 4 ini berapa binernya, lalu untuk angka selanjutnya yang mengikuti 4 ini 4, kita juga cari angka binernya berapa, sehingga diperoleh seperti ini. Masih di tahapan ketiga, di mana akan diperoleh K yang disebut dengan K sebagai berikut. Lalu akan kita sesuaikan dengan tabel PC-1 ini, sehingga akan diperoleh hasil K+, di mana caranya itu ialah sama seperti tadi, kita sesuaikan. Lalu masuk ke tahapan berikutnya, di mana hasil dari K+ ini yang diperoleh akan dibagi lagi menjadi bagian kiri yang disebut dengan C0 dan bagian kanan yang disebut dengan D0, dengan masing-masing memiliki panjang 28 bit. Jadi, bagian ini akan menjadi C0 dan bagian bawahnya akan menjadi D0.
Masuk ke tahapan berikutnya. Di mana pada tahapan ini, C0 dan D0 yang telah diperoleh akan dibuat menjadi 16 blok C0DN, di mana setiap blok ini diperoleh dari Cn-1 dan Dn-1. Lalu akan dilakukan operasi pergeseran, di mana kedua bagian akan digeser ke arah kiri yang disebut dengan left shift sepanjang 1 atau 2 bit tergantung pada setiap putarannya. Jadi, akan dilakukan proses pergeseran sehingga akan diperoleh hasil C1 dan D1 seperti ini. Dapat kita lihat di sini tuh pada C0 terdiri dari 7, namun pada C1 terdiri dari 6. Karena apa? Angka 0 paling depan ini kita geser ke kiri sehingga akan masuk ke dalam biner yang ini. Jadi yang awalnya C0 ini hanya terdiri dari 7 biner, 7 angka, namun di C1 dia terdiri dari 8. Begitu juga dengan D0 dan D1. Dapat kita lihat pada D0, angka 0 ini digeser ke kiri, sehingga akan hilang dan akan bergeser ke arah sini. Sehingga nanti di D0 ini yang akhirannya 100 menjadi 1000 pada D1. Lalu dilakukan penggabungan antara C1 dan D1 sehingga diperoleh hasil seperti ini. Masuk kepada penyesuaian pada PC-2-nya dengan diperoleh hasil K1 sebagai berikut. Jadi kita sesuaikan dengan tabelnya sama seperti cara tadi. Kita cari. Selanjutnya kita akan mendapatkan hasil berupa R0, di mana R0 ini akan kita sesuaikan dengan tabel. Caranya sama seperti tadi, kita cari angka mana yang merupakan angka 32, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk cara mudahnya itu, contohnya itu angka yang seperti ini. Di mana angka 1 pada bagian R0 itu merupakan direpresentasikan dengan angka 0. Lalu di sini maka kita tulis juga 0. Lalu untuk 32-nya yang merupakan angka paling terakhir ini 1. Jadi kita tulis di sini 1 seperti itu. Masuk ke tahapan berikutnya di mana K1 yang telah diperoleh akan dilakukan operasi SOR dengan hasil ini sehingga akan diperoleh bentuk biner seperti ini, yang merupakan perhitungan dari F R-1, K ke I. Dimana di sini tuh terdapat tabel SOR. Jadi untuk angka yang sama itu akan bernilai 0. Untuk yang berbeda, inputannya akan bernilai 1. Seperti 00 ini memiliki inputan yang sama pada A dan B-nya, yaitu 0, maka outputnya 0. Lalu untuk input yang berbeda akan memiliki hasil 1. Selanjutnya masuk ke tahapan 10, di mana yang telah diperoleh hasil dari SOR ini, operasi SOR ini, maka akan dilakukan perumusan S-box untuk mencari R1-nya dengan perumusan sebagai berikut. Untuk mendapatkan R1, maka lakukan perhitungan S-box terlebih dahulu. Berikut ini merupakan bentuk dari S-box-nya. Jadi setiap S-box-nya ini ada 8, di mana setiap S-box-nya ini memiliki angka yang berbeda. Seperti ini untuk S1, ini untuk S2, ini untuk S3, ini untuk S4, ini untuk S5, ini untuk S6, lalu ini untuk S7, dan ini untuk S8. Kita akan coba menjabarkan satu caranya, yaitu untuk mencari cara S1-nya. Jadi perhitungan S1B1 dengan B001100, di mana kan diperoleh B ini diperoleh dari ini. Jadi ini B yang kita ambil. Jadi nanti kan ini ada sebanyak 8. Jadi nanti ini S1 untuk S-box satunya, ini untuk yang kedua, ini untuk yang ketiga, keempat, lalu ini untuk yang kelima, ini untuk keenam, ini untuk ketujuh, dan ini yang terakhir untuk yang ke-8. Jadi kita cari sekarang.
perhitungannya, di mana caranya itu yang pertama, ambil satu digit nilai awal pada biner yaitu 0, dan nilai akhir pada biner yaitu 0. Jadi pada biner ini tuh nilai awal dan nilai akhirnya itu kebetulan 00, maka akan diperoleh baris ke 0 karena nilai desimalnya itu tetap bernilai 0. Jadi kita telah mengetahui bahwa barisnya itu merupakan baris ke 0. Lalu untuk cara yang kedua, langkah yang kedua itu hilangkan satu digit nilai awal pada biner yaitu 0 dan nilai akhir pada biner yaitu 0. Jadi kita ambil bagian tengahnya, di mana pada bagian ini terdapat 0110. Lalu kita akan sesuaikan dengan bentuk dari nilainya, yaitu akan diperoleh nilai 6 pada bentuk desimalnya. Jadi caranya sekarang kita telah mengetahui bahwa barisnya itu terletak pada indeks ke-0, lalu untuk kolomnya terletak pada indeks ke-6, di mana pada bagian ini merupakan 11. Jadi 11 ini kita ubah atau dikonversi menjadi biner sehingga akan diperoleh 1011. Lalu untuk cara yang sama dilanjutkan dengan perhitungan S-box yang selanjutnya sehingga akan diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut, di mana akan diperoleh 8 kali S-box dengan hasil sebagai berikut. Lalu hasilnya ini akan disesuaikan dengan tabel di samping, di mana sama seperti tadi caranya kita sesuaikan untuk peletakannya. Contohnya itu untuk angka untuk indeks ke-7, jadi ke-7 ini dia menunjukkan angka 1. Jadi di sini nanti akan ditulis 1. Lalu untuk yang ke-16 dia menunjukkan angka 0. Jadi di sini ditulis 0. Seperti itu. Lalu langkah terakhir untuk mendapatkan R1 ialah dengan melakukan operasi SOR antara F, RO, K1 dengan L0-nya. Jadi untuk operasi SOR-nya ini seperti operasi SOR yang telah dijelaskan tadi, di mana untuk angka yang berbeda akan menghasilkan output berupa 1, namun untuk angka yang sama akan menghasilkan output berupa 0. Seperti ini, jadi 01 hasilnya 1, 11 hasilnya 0. Lalu untuk 00 maka hasilnya adalah 0. Jadi akan diperoleh R1 seperti ini. Lalu karena ketentuan soalnya itu juga mencari L1-nya, R0 itu merupakan L1, maka L1 itu akan bernilai sama dengan nilai R0-nya, sehingga akan diperoleh L1 seperti berikut. Sekian pembahasan nomor 1, lanjut ke soal nomor 2, yaitu temukan round K1 sampai dengan round K10 dengan menggunakan algoritma AES. Jadi di sini saya menggunakan contoh kasus yang memiliki karakter sebanyak 16, yaitu plaintext-nya itu saya menggunakan Made Sinta Ningrat. Lalu yang kedua untuk K-nya itu saya menggunakan Dewa Bayu. Jadi dapat kita lihat bahwa jumlah dari karakternya ini memiliki total sebanyak 16. Lalu plaintext dan K ini saya akan masukkan ke dalam matriksnya, di mana matriks ini memiliki ukuran 4x4 dengan banyak kotaknya itu sebanyak atau elemennya itu sebanyak 16. Jadi cara memasukkannya itu ialah seperti berikut. Secara menurun yaitu Made, Sinta, Ningrat untuk plaintext-nya, lalu untuk K-nya Dewa Bayu. Lalu setelah dimasukkan dalam bentuk huruf ini, kita lakukan konversi ke dalam bentuk heksadesimal sehingga akan diperoleh seperti ini, di mana M ini jika dikonversikan ke dalam bentuk heksadesimal akan menghasilkan 4D. Dan begitu seterusnya. Seperti A ini akan dikonversikan menjadi 41. Jadi plaintext dan K-nya kita konversikan. Setelah itu kita akan masuk ke tahapan untuk mencari round K1-nya, di mana K yang telah kita konversi ke dalam bentuk heksadesimal ini, kita masukkan ke tabel yang ini sesuai dengan matriksnya. Jadi kita di sini akan ada WI-1 dan ini WI. WI ini yang kita cari. Jadi WI-1 ini pertama kita turunkan terlebih dahulu. Lalu dengan menggunakan broad word kita lakukan perputaran, di mana
pada indeks pertama ini akan terletak di bawah dan untuk indeks berikutnya itu akan naik ke atas. Jadi 42 ini akan diturunkan ke bawah, lalu 41, 59, dan 55 akan naik mengisi kotak di atasnya. Selanjutnya menggunakan subbyte, kita lakukan pencarian pengubahan untuk WI-1 tadi. Dimana caranya itu seperti ini merupakan bentuk dari S-box-nya. Caranya itu 41. 4 ini merepresentasikan dari barisnya, sedangkan untuk 1 ini merepresentasikan dari kolomnya. Jadi angka di depan itu baris, angka di belakangnya itu merupakan kolom. Jadi dapat kita lihat di sini 4, 1 menjadi 83, 59, 59 yaitu CB, lalu 55 itu FC, lalu 42 itu 2C. Seperti ini. Selanjutnya, setelah dilakukan pengkonversian tersebut, kita lakukan operasi SOR-nya, di mana untuk kolom pertama ini mempunyai cara yang berbeda dibandingkan kolom 2, 3, dan 4. Di mana kita akan operasikan SOR juga dengan menggunakan tabel recon. Jadi WI-4 ini kita turunkan terlebih dahulu, lalu WI-1-nya kita SOR-kan dengan WI-4. Untuk tabel reconnya kita gunakan yang pertama terlebih dahulu, yaitu ini 01, 00, 00, 00. Jadi kita lakukan operasi SOR antara ketiga bagian ini, sehingga cara perhitungannya itu seperti ini. Ini merupakan tabel operasi untuk SOR-nya, di mana jika inputannya itu bernilai sama, yaitu 00 atau 11, akan menghasilkan output yang sama, yaitu 00. Sedangkan output yang berbeda yaitu 00. Lalu untuk apabila inputannya itu berbeda, yaitu 01 ataupun 10, maka akan menghasilkan output berupa 1. Lalu untuk perhitungannya itu, yang pertama kita akan coba cari 44 SOR 83 SOR 01. Jadi 44 ini bentuk kita ubah dulu ke dalam bentuk binarnya. Caranya itu dengan membagi 4, jadi kita cari 4-nya ini 0, 100, dan 4-nya juga 0, 100. Lalu kita sorkan, kita ubah juga 83-nya, 8-nya ini 1000, lalu 3-nya ini 0, 0, 1, 1. Lalu untuk 01 juga kita ubah ke dalam bentuk binarnya sehingga diperoleh angka 0000, 0001. Lalu kita sorkan dengan menggunakan aturan ini sehingga akan diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu 110, 001, 10. Dimana kita akan ubah lagi ke dalam bentuk heksadesimalnya, yaitu dengan cara kita lihat, kita bagi 4 terlebih dahulu, kita lihat 1100 ini menunjukkan apa. Jadi ini menunjukkan C, jadi kita tulis C, lalu untuk sisanya itu berupa 0110 yang menunjukkan angka 6. Jadi diperoleh C6. Jadi C6 ini akan masuk pada kolom pertama dari W1-nya. Kolom pertama baris ke-1. Lalu kita lakukan operasi yang kedua, yaitu 45 SOR CB SOR 00. Sama seperti cara tadi, sehingga akan diperoleh hasil yaitu 8E. Lalu untuk operasi yang ketiga itu yaitu 57 SOR FC SOR 00. Sama caranya sehingga akan diperoleh hasil AB. Untuk yang terakhir ini pada kolom 1 ini 41 SOR 2C SOR 00 akan diperoleh hasil 6D. Untuk caranya sama seperti tadi. Ini kita baru mendapatkan hasil dari kolom pertamanya, lalu kita inputkan hasil ini ke W1-nya, WI-nya. Kemudian lanjut ke pencarian kolom kedua. Caranya itu ialah WI-4-nya kita turunkan, lalu kita operasikan SOR dengan WI-1 yang telah kita peroleh tadi. Cara untuk operasinya sama seperti cara yang tadi, sehingga akan diperoleh 84, CF, F2, dan 38.
hasil ini kita inputkan ke dalam WI-nya, sehingga akan diperoleh seperti ini. Lalu untuk yang kolom ketiga memiliki cara yang sama seperti kolom kedua, bedanya itu yaitu pada penentuan kolomnya, di mana pada bagian ini yang diturunkan WI-4-nya itu yang ini. Lalu untuk WI-1-nya diturunkan dari hasil yang telah kita peroleh tadi pada kolom kedua. Untuk cara operasi perhitungannya itu sama seperti cara sort seperti tadi, sehingga akan diperoleh C0, 8A, A5, 79. Lalu diinputkan hasilnya ke WI seperti ini. Lalu untuk kolom terakhir pada runke 1 memiliki cara yang sama juga, di mana kita turunkan dulu WI-4-nya, lalu kita operasikan sort juga dengan WI-1-nya, sehingga akan diperoleh hasil 82 CB FC 2C. Hasilnya kita inputkan ke WI, sehingga akan diperoleh runke ini, tabel berwarna abu-abu. Lalu untuk step yang lainnya pada runke 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yaitu memiliki cara yang sama, yang berbeda hanya pada kolom pertamanya saja, di mana kita akan operasikan dulu dengan tabel recon juga, di mana tabel reconnya ini akan menyesuaikan karena tadi kita mencari runke 1, maka kita akan menggunakan tabel recon yang 1. Lalu untuk runke yang kedua kita menggunakan kolom yang kedua, untuk yang ketiga kita menggunakan recon tabel yang ketiga, kolom yang keempat kita menggunakan runke keempat kita menggunakan kolom yang keempat, dan begitu seterusnya sampai dengan recon ke-10, sehingga akan diperoleh runke 10. Seperti ini hasil runke yang telah saya peroleh, di mana ini merupakan runke 1, ini merupakan runke 2, ini merupakan runke 3, ini merupakan runke 4. Lalu untuk runke 5-nya ini, untuk runke 6-nya ini, runke 7-nya ini, runke 8-nya ini, lalu untuk runke 9-nya ini, dan runke 10-nya ini. Masuk ke soal nomor 3, temukan hasil dari round 1 dengan menggunakan algoritma AES. Jadi, di bawah ini merupakan tahapan yang berfungsi dalam proses enkripsi dengan menggunakan algoritma AES, di mana pertamanya itu terdapat proses initial round. Lalu kita akan masuk ke round, di mana ada 10 round. Untuk round pertama itu, untuk roundnya itu akan dibagi menjadi 4 round. Namun untuk pada final round itu ada perbedaan, di mana tidak ada operasi mix column atau proses mix column pada final round itu tidak ada. Jadi untuk memperoleh hasil enkripsi dengan menggunakan algoritma AES ini, kita memerlukan 10 kali round. Jadi karena ketentuan soalnya hanya round ke-1, kita akan mencari dari hasil round 1-nya saja. Dengan contoh kasus, plaintext-nya itu Made Sintaningrat dengan K Dewa Bayu Dewa Bayu. Dimana sama seperti tadi, plaintext dan K ini memiliki jumlah karakter yaitu sebanyak 16. Lalu untuk plaintext dan K-nya kita masukkan ke dalam matriks seperti ini dengan cara menurun, Made Sintaningrat Dewa Bayu Dewa Bayu. Lalu kita konversikan ke dalam bentuk hexadesimalnya sehingga akan diperoleh seperti ini. Untuk S-nya akan diperoleh 53, untuk B-nya akan diperoleh 42. Dan begitu seterusnya. Lalu untuk pada tahap yang pertama itu kita akan masuk ke dalam initial round, di mana pada initial round ini plaintext yang dalam bentuk hexadesimal ini akan dilakukan operasi sort dengan K-nya, K yang dalam bentuk hexadesimal juga, sehingga akan diperoleh hasil seperti ini. Untuk cara operasi sortnya sama seperti cara yang telah saya jelaskan sebelumnya, dengan menggunakan ketentuan-ketentuan, yaitu pertama kita ubah dulu ke dalam bentuk biner, lalu kita baru bisa lakukan operasi sortnya. Hasil biner itu langsung kita konversikan lagi ke dalam bentuk hexadesimal. Lalu masuk ke tahapan yang pertama itu ada subbyte, di mana pada subbyte ini hasil dari initial round, yaitu ini,
kita akan sesuaikan atau konversikan dengan S-box-nya. Jadi caranya itu angka depan ini merepresentasikan dari baris dan angka belakang ini merepresentasikan dari kolomnya. Dapat dicek seperti ini, di mana untuk 09 kita akan cari 09 akan memperoleh hasil 01. Jadi kita tulis 01. Lalu untuk 04 yaitu F2 kita tulis F2. Dan begitu seterusnya. Lalu akan diperoleh hasil seperti ini. Hasil ini akan digunakan pada proses tahap berikutnya, yaitu pada tahap shift row. Di mana pada shift row ini akan melakukan pergeseran ke kiri dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk baris pertamanya ini tidak perlu dilakukan pergeseran, jadi kita tulis sesuai dengan bentuk matriksnya. Seperti ini. Namun untuk baris kedua kita akan melakukan rotasi 1 byte ke kiri. Jadi untuk F2 ini akan bergeser ke kiri sehingga akan ada pada indeks ke ini, dan 30-nya juga akan bergeser ke kiri. Untuk 2B dan 7D-nya juga akan bergeser ke kiri sebanyak 1 kali. Lalu untuk baris ketiganya ini akan mengalami rotasi sebanyak 2 kali, yaitu 2 byte, dimana pada 7D ini akan ke bagian ini, ke elemen ini. Lalu untuk 72-nya akan bergeser juga ke kiri 2 kali, sehingga akan berada pada posisi ini. Lalu untuk baris yang keempat akan mengalami rotasi sebanyak 3 kali atau 3 byte, di mana akan diperoleh F2-nya awalnya di awal akan menjadi pada bagian ini. Begitu juga dengan angka-angka yang lainnya. Selanjutnya hasil dari shift row ini akan masuk ke dalam tahapan mix column, di mana pada tahapan mix column ini akan kita kalikan dengan kali dot dengan matriks yang telah ditentukan. Caranya itu sama seperti operasi matriks pada umumnya, di mana akan diambil matriks pada baris pertama, lalu untuk gininya itu hasil dari shift row-nya itu akan diambil kolom pertamanya seperti ini. Sebelumnya saya mengubah bentuk shift row yang telah diperoleh tadi ke dalam bentuk biner, karena untuk memudahkan dalam proses operasi mix kolomnya. Jadi akan diperoleh seperti ini. Kita ubah ke dalam bentuk biner, baru kita lakukan operasi mix kolom, di mana saya mempunyai ketentuan untuk perkalian 02 dot dengan bit 1 ke kiri jika MSB-nya bernilai 0. MSB ini adalah angka paling awal. Jadi jika misalkan MSB-nya 0, kita lakukan bit 1 kali ke kiri. Namun jika MSB-nya 1, kita lakukan bit ke kiri yang diikuti dengan operasi SOR dengan 0001 1011. Jadi di sini saya lakukan operasi seperti ini. Lalu dengan ketentuan ini saya jabarkan kembali sehingga diperoleh seperti ini. Dan untuk hasil akhirnya itu saya peroleh sebanyak 5C. Jadi di sini saya menggunakan ketentuan yang pertama karena pada operasi ini untuk perkalian dengan 02-nya semua MSB yang terdapat itu berupa 0. Jadi hanya memerlukan 1 kali bit shift ke kiri. Dapat kita contoh seperti ini, misalkan yang ini itu kan MSB-nya 0, jadi dia bit shift dengan dikali 02, kita bit shift ke kiri sehingga 0-nya ini akan berpindah ke sebelah kanan. Jadi yang akhirannya awalnya 1 menjadi berakhiran 10 seperti ini. Lalu diperoleh hasil 5C, lalu saya lakukan operasi yang sama sehingga diperoleh hasil seperti ini. Pada hasil dari mix kolom ini akan digunakan pada tahap yang selanjutnya, yaitu pada add round key-nya, di mana pada tahapan ini hasil dari mix kolom akan dilakukan operasi SOR dengan menggunakan round key ke-1-nya. Jadi tadi kita telah peroleh hasil dari round key 1-nya itu ialah seperti ini. Seperti ini, jadi kita lakukan operasi SOR pada proses add round key-nya.
sehingga akan diperoleh hasil seperti ini. Jadi, sesuai dengan tahapan yang telah saya lakukan, di bawah ini merupakan hasil dari masing-masing tahap pada round 1 saya, di mana pada tahap subbat dihasilkan hasil seperti ini. Untuk pada tahap shift row-nya saya dihasilkan seperti ini. Pada tahap is kolomnya dihasilkan hasil seperti ini, dan pada tahap add row key-nya dihasilkan hasil seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih.